Pemirsa, menjelang berakhirnya pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001, pemerintah Indonesia semakin intensif mengirimkan pasukan ke tanah Papua, dalam hal ini Provinsi Papua dan Barat. Pada Minggu, tanggal 14 Maret tahun 2021, pasukan BRIMOB dan TNI dari Bon, Sulawesi Selatan dikirim ke tanah Papua. Batalion B Pelopor Satuan BRIMOB Polda Sulawesi Selatan menggelar upacara pemberangkatan BKO Polda Papua di lapangan apel Mako Batalion B Pelopor, Minggu, tanggal 14 Maret tahun 2021. Upacara yang dilaksanakan ini bertujuan untuk mengecek kesiapan personel BRIMOB sekaligus melepas kompi penugasan Batalion B Pelopor agar lebih siap, baik kesiapan personel, material maupun kesiapan kemampuan dalam rangka pelaksanaan tugas. Duktip dari Rakyat Sulses.co, Batalion B Pelopor Satuan BRIMOB Polda Sulawesi Selatan kali ini diberi kepercayaan ikut serta dalam pengamanan di Polda Papua, dengan mengirim sebanyak satu setingkat satuan kompi, SSK, untuk menjaga marwah negeri. Komandan Batalion B Pelopor Satuan BRIMOB Polda Sulawesi Selatan Kompol Sapari mengatakan, bahwa personel BRIMOB Parepare Batalion B Pelopor dipimpin oleh Danki Penugasan Akp Muamin, SE. Dia berharap personel yang bertugas bisa membantu menjaga situasi tanah Papua kondusif. Semoga personel yang dalam keadaan sehat saat tiba di daerah penugasan maupun kembali setelah selesai pelaksanaan tugas. Juga berharap semoga saudara-saudara kita di Papua dapat membantu menjaga situasi yang aman dan kondusif, ujar Sapari. Selain itu, Danyon BRIMOB juga menekankan kepada semua personel untuk senantiasa mengantisipasi berbagai kerawanan, seperti penyusupan dari kelompok tertentu, KKB, ke pusat keramaian. Nanti saudara akan bertugas di beberapa pospam, tetap waspada dan mawas diri, hilangkan sifat-sifat arogan dan tindakan menyakiti hati rakyat, tutup Danyon BRIMOB Parepare. Sementara itu, satu SSK, Satuan Setingkat Kompi, personel Batalion C Pelopor melaksanakan apel pelepasan dalam rangka BKO Polda Papua di lapangan Mako Batalion C Pelopor hari ini Minggu, tanggal 14 Maret tahun 2021, dipimpin oleh Dandim 1407 Bon Letkol Kaf Budiman, SH. Suatu kebanggaan saya hadir di sini untuk melepas rekan-rekan yang akan melaksanakan tugas di Papua. Tanamkan pada diri kalian bahwa tugas ini adalah suatu kepercayaan, kebanggaan dan kehormatan, artinya rekan-rekan dianggap terbaik bagi pimpinan, olehnya itu laksanakan tugas sebaik mungkin selama tugas di sana, kata Dandim dalam arahannya saat apel pelepasan. Jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan karena saat ini masih situasi pandemi COVID-19 serta jaga budaya kita selaku orang Bugis Bon yang beradat sehingga keberadaan rekan-rekan senantiasa akan terkenang di hati masyarakat Papua, imbunya. Sementara itu Danyon, Komandan Batalion C Pelopor Kompol Nur Ihsan, SOS yang memimpin langsung pasukan ke Papua menjelaskan bahwa pasukan yang diberangkatkan dari Bon ini akan bergabung dengan pasukan dari Batalion B Parepare dan Detasemen Gegana. Tiba di Makassar, personel Yon C akan bergabung dengan personel Batalion B Parepare dan Detasemen Gegana sehingga personel yang akan berangkat ke Papua sebanyak 2 SSK, dan sebelum berangkat tugas akan dilaksanakan pemeriksaan kesehatan serta swab terlebih dahulu, lanjut Kompol Ihsan. Lebih lanjut Danyon C mengatakan implementasi bakti BRIMOB untuk masyarakat, BRIMOB harus senantiasa siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun sesuai slogan BRIMOB Nusantara. Jadi lingkup penugasan Batalion C Pelopor tidak hanya di wilayah Sulawesi Selatan namun mencakup seluruh wilayah NKRI. Dalam apel ini turut hadir Kapolres Bon AKBP Tri Handako Wijaya Putra, SIK, Ketua Pengadilan Negeri Watampone Muhammad Panji Santoso, SH, MH, Ketua DPRD Kap Bon Irwandi Burhan, SE, MM, Sekda Kap Bon Ders, HA Islamuddin, MC, Wadenyen C Pelopor AKP Andimo, Syafei SOS, MH serta Danki dan Pasi jajaran Batalion C Pelopor. Di tempat terpisah Dansat, Komandan Satuan
Brimopolda Sulsel Kombes Pol Muhammad Anis PS, SIK, MC mengatakan bahwa pasukan yang diberangkatkan ini sudah diseleksi di satuan masing-masing sehingga betul-betul siap ditugaskan termasuk di wilayah Papua. Terkait lamanya penugasan tergantung situasi di sana dan perintah pimpinan. Namun anggota senantiasa siap bertugas sebagai wujud bakti Brimob untuk masyarakat, tutup Komandan berpangkat 3 Melati ini. DPR Papua menyatakan kesulitan mendapat data dan informasi berapa jumlah pasukan non-organik yang dikirim melakukan pengamanan di berbagai daerah Papua setiap tahun. Wakil Ketua IDPRP, Yunus Wonda, mengatakan jangankan pihaknya, Gubernur Papua, Lukas NMB, sebagai pimpinan daerah pun mungkin tidak tahu mengenai jumlah pasukan non-organik yang rutin dikirim ke bumi Cenderawasih. Memang terkait jumlah pasukan non-organik kami tidak tahu. Bahkan mungkin gubernur sebagai kepala daerah tidak tahu, kata Yunus Wonda kepada Jubi, Jumat, tanggal 12 Maret tahun 2021. Menurutnya, tidak mungkin DPRP akan dilaporkan secara resmi setiap ada pengiriman pasukan ke Papua. Sebab itu merupakan kebijakan pemerintah pusat, dan institusi keamanan juga memiliki aturan dan garis komando tersendiri. Berbeda dengan aturan dalam sistem pemerintahan. Akan tetapi, kami selalu meminta pemerintah pusat tidak berlebihan dalam mengirim pasukan. Cukup anggota TNI, Polri yang ada di sini, itu difungsikan, ujarnya. Kata Wonda, tidak perlu mendatangkan pasukan berlebihan dari luar, seakan di provinsi tertimur Indonesia itu kini sedang terjadi peperangan. Yunus Wonda mengatakan sebaiknya pemerintah pusat memberi kepercayaan kepada Kapolda dan Pangdam. Pimpinan TNI Polri di Papua itu dianggap akan mampu mengatasi masalah di berbagai wilayah Papua karena mereka paham mau melakukan pendekatan seperti apa. Ini kan kita malu di mata internasional. Kita menghadapi rakyat sendiri seakan kita berada di zona perang. Pasukan yang datang dari luar itu, tidak paham karakter masyarakat asli, ucapnya. Dalam suatu forum diskusi beberapa hari lalu, akademisi dari Universitas Cenderawasih Jayapura, Elvira Rungkabu, juga menyatakan begitu sulit mendapat informasi berapa jumlah pasukan non-organik yang dikirim ke Papua. Memang sangat sulit memperoleh informasi itu. Beberapa waktu lalu kami meminta data itu kepada teman-teman imparsial di Jakarta, yang memang konsentrasinya dalam bidang ini. Akan tetapi mereka juga kesulitan mendapatkannya, kata Elvira Rungkabu ketika itu. Akan tetapi, pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu, menduga ada upaya memuluskan atau membenarkan pengiriman pasukan keamanan ke Papua. Salah satunya dilakukan lewat forum-forum diskusi akademisi. Misalnya belum lama ini ada suatu webinar yang menghadirkan pembicara pakar hukum internasional. Mereka berbicara tentang hukum militer. Akan tetapi, webinar itu dikritik akademisi di luar Indonesia, yang peduli terhadap masalah kemanusiaan di Papua. Sebab mereka yang berbicara dalam webinar tersebut, dinilai seakan mencari celah memuluskan dropping pasukan militer lebih banyak. Jadi dalam forum-forum akademisi pun, sudah ada pembicaraan bagaimana memuluskan militerisasi di Papua agar jangan dikritik. Itu ada di forum-forum yang sekarang ada dibangun, yang mungkin tidak kita tahu, kata ucapnya.